Halo bro, jumpa lagi di Slato Channel. Ya, masih di GES 2023 dan tepatnya saya ada di boothnya Neta. Neta ini adalah pendatang baru dari pabrikan asal Tiongkok. Dan yang ada di hadapan saya ini adalah Neta V. Neta V ini merupakan mobil listrik yang mempunyai kapasitas baterai 40,7 kWh dengan jarak tempuh 401 km. Dan mobil Neta V ini mempunyai motor listrik yang bertenaga 95 PS dan torsinya 150 Nm. Mobil Neta V ini dijual dengan harga 379 juta on the road Jakarta. Langsung saja kita lihat detail-detail pada mobil ini, mulai dari eksteriornya. Mulai dari fascia depannya, di eksterior di bagian depan, sebagaimana ini mobil listrik. Nah, di bagian bumper itu tidak ada grillnya ya. Ini ada cuman lubang udara di sini untuk pendinginan baterai. Sedangkan di grill di bagian atas, semua mobil listrik itu tertutup. Desain lampu pada Neta V ini cukup besar ya. Di dalamnya ada proyektor tapi masih halogen, dan posisi sennya ada di sini, dan juga ada LED DRL-nya. Dan untuk menurut saya, kalau untuk desain lampu ini untuk sebuah mobil sekecil ini termasuk tergolong besar lampunya ya. Nah, padahal kan biasanya mobil-mobil listrik itu desain lampunya itu lebih futuristis. Ini model desain ini agak sedikit kurang matching dengan mobil listrik Neta V ini ya. Sekarang kita ke eksterior di bagian samping. Pada eksterior di bagian samping, mobil ini terdapat body cladding. Dan uniknya ya, sennya ada di tambahan body claddingnya. Ya, tambahan body cladding ini biasanya menunjukkan dia kayak seperti kelas-kelas crossover ya. Jadi ini ada body claddingnya, ini body trim panel, tambahannya dari plastik warna hitam. Dan tempat chargernya ada di sini. Nah, chargernya ini untuk AC home charger itu sekitar 8 jam. Dan kalau untuk fast chargingnya itu 30 menit aja. Untuk velgnya dia menggunakan velg ring 16, warnanya gunmetal ya. Dan ini velgnya pakai ban Chaoyang, ban dari Tiongkok ya. Dengan bannya lebarnya 185, tebalnya 55, ring 16. Tambahan body cladding itu bukan hanya di fender depan aja ya, tapi dia sampai ke bagian bawah ya, sampai juga ke fender di bagian belakang, dan juga sampai di bumper bagian belakang ya. Nah, semuanya ini mau menunjukkan dia kesan kayak seperti crossover. Nah, sekarang kita lihat nih spionnya. Spionnya ini belum auto retract, auto folding. Dia masih manual ini ya. Nanti kita buktikan dia tombol di dalam itu fungsinya hanya untuk menggeser-geser posisi kaca spion aja. Nah, handle-nya ini sudah model tarik dan dilengkapi dengan smart keyless entry model pencet. Pada bagian atapnya ini tidak dilengkapi dengan sunroof ya. Biasanya kan mobil listrik itu ada sunroofnya, kalau nggak panoramik. Tapi ini nggak ada ya. Bisa aja itu untuk menekan ongkos produksi. Sistem pengereman pada mobil ini semua menggunakan cakram pada keempat rodanya ya. Ya, karena cakram itu pada keempat roda lebih maksimal untuk regenerative braking ketimbang di belakangnya tromol. Nggak cocok ya untuk mobil listrik, karena yang diandalkan banget itu adalah regenerative braking. Jadi depan belakang tuh harus cakram. Sekarang kita lihat ke eksterior di bagian belakang. Pada bagian belakang eksterior mobil ini terdapat stop lamp yang sangat besar nih. Kita lihat nih ya, sangat besar banget nih ya. Sama kayak di depan, headlampnya juga besar. Di bagian belakang nih besar, bahkan ini stop lampnya ini sampai masuk ke pilar D-nya ya, pilar D-nya ya. Ini terus ada yang horizontal, ada yang juga turun ke bawah ya. Nah, kalau posisi sennya nih ada di sini ya. Tadi kan kita lihat kalau dia sebelum dinyalakan itu semuanya merah, warnanya merah. Nah, kalau posisi sen dia di sini ya.
Kalau kita mau buka bagasinya, dia pencet sistem pencet di sini. Di bawah logo Neta nih pencet sini. Nah, ini dia bagasinya. Oke, nah tutup dulu ya. Tutup. Kaca belakangnya sudah ada defogger dan juga sudah ada integrated roof spoiler. Dan di sini ada high mount stop lamp. Nah, kalau untuk kamera mundurnya dia ada di bawah, di dekat tempat tatakan platnya ya, plat nomor dia di sini ada posisinya. Nah, ini tadi seperti saya bilang nih, karena ini mau menunjukkan kesan crossover, dia ada tambahan body cladding. Nah, ini dia plastik kan. Nah, body claddingnya itu sampai ke bagian bumper bagian bawah nih, di dekat tatakan plat. Dan di sana itu sebenarnya bukan reflektor. Ini kalau Anda lebih jelasnya lagi, itu ada lampunya dia. Ini ada lampunya ya. Jadi kemungkinan kalau kita buka bagasi, lampu belakangnya tuh pindah ke sini, ya. Dan untuk di sini nih, lampu mundurnya itu di sini. Nih, di sini ya. Sekarang kita lihat isi bagasinya. Ya. Ya, ini dia bagasi belakangnya. Nah, lumayan luas lah ya, lumayan luas. Itu ada lampu penerangan bagasi, udah LED itu. Nah, di bawahnya ini nggak ada ban cadangan, yang ada tempat penyimpanan. Dan ini nih, kalau terjadi pada bocor ya, tekanan angin kurang, ada kebocoran karena kena paku, ini bisa nih alat tambal. Nah, ini ada tire sealer and inflator ya. Harganya 300. Nah, di tengahnya ini kan terdapat layar monitor. Nah, ini bukan head unit monitor ya. Kalau head unit sih sebenarnya concernnya dia hanya menyajikan musik dan entertain ya. Jadi bisa YouTube, bisa Netflix. Nah, ini sebenarnya lebih menyajikan kepada layar monitor. Layar monitor ini semua informasi ada di sini. Baik itu informasi vehicle. Ya, vehicle-nya mengenai status baterainya 84%. Nah, baterainya itu ada di bawah sini ya. Dari di bawah deck ini ya, sepanjang ini ya. Nah, ini posisinya ada charger electronic lock, ada charging schedule dan juga external power supply. Dan sini ada pengaturan AC. Nah, ini AC-nya nih. Ini ada posisi AC-nya, kita posisi yang kena ke kaki, kena ke badan dan kena ke kaki. Dan ini kaki dan defogger depan. Dan ini untuk kecepatan AC-nya nih. Wah, ini Nah, ini ya kecepatan AC-nya. Nah, ini serba digital ya. Dan juga ini suhunya nih. Nah, kita bikin yang paling dingin karena Jakarta mah panas. Nah, ini untuk defogger. Ya, ini untuk defogger kaca depan ya. Ini defogger kaca depan. Ini defogger kaca belakang. Nah, itu defogger kaca belakang ini. Ini untuk sirkulasi udara, ngambil dari luar dan ngambil dari dalam. Itu untuk AC. Nah, ini sekarang musik bisa di sini. Nah, ini musik nih, ada FM, AM, favorites. Nah, ini musik, ya kan? Nah, musiknya ini bisa pilih dari Bluetooth, ya kan? Musik dari connect dari Bluetooth ya. Nah, ini bisa juga untuk Bluetooth teleponi. Nah, ini tadi yang mengenai vehicle kayaknya masih kurang nih. Nah, itu mengenai posisi charge, ini vehicle-nya. Driving data switching, driving data reset gitu ya. Door lock, drive mode setting. Woi, drive mode-nya cuma normal sama atletik. Aneh ya. Hah? Normal, atletik. Ini mobil pelari nih, mobil pelari. Normal, atletik ini, bro. Ini mobil pelari nih. Oke, kita lihat lagi. Delay turn off light after locking. Nih headlight adjust posisinya ya. Posisi lampu di depan ya. Energy recycle intensity high. Tire pressure monitor. Nah, dia punya speed limit reminder, speed setting. Wah, masa speed settingnya segini? Speed setting itu jangan kekecilan dong, bro. Wah, mobil ini berarti top speednya 120 ya. Top speednya ya di atas Wuling REV berarti. Vehicle start mode normal, beginner, static. Two mode, one pedal, parking mode, electronic stability program. Oh, ada hill descent control. Ini ada hill descent control. Ini data. Nah, ini ada air purifier control ya. Nah,
Oke, ini sebenarnya informasinya di situ. Kalau untuk tampilan speedometer clusternya unik nih ya. Nah, ini kita lihat nih, unik banget nih bro. Kecil banget dia speedometer clusternya, tapi digital. Ini dia, ini nih posisi P, park. Ini suhu, ya. Ini suhu, ini park, posisi park. Ini kecepatan, ini handbrake, ini indikator seat belt. Ini jarak, kira-kira kilometernya sisa berapa kilometer. Dan ini untuk tripnya 0,1 km. Nah, ini baterainya nih 89%, dan mobil ini baru jalan 11 km. Ya, Bro. Nah, oke, ini sekarang setirnya. Setirnya ini sudah dibalut dengan kulit, dan di atas dan bawah juga sudah flat. Ya. Nah, ini dia untuk pengaturan, ini dia untuk ngecilin suara, besarin suara nih. Kecilin dan besarin suara. Ini untuk pengaturan radio, bisa mengganti chapter lagu ya, untuk pengaturan Bluetooth teleponi. Sekarang kita lihat nih dashboardnya nih. Dashboardnya ini bener-bener rata ya. Ini kita lihat nih dari posisi driver sampai ke penumpang depan itu rata ya. Dan ini lubang kisi-kisi AC-nya nih, ada di sini, ada yang paling pinggir, ada yang di tengah-tengahnya. Tapi karena kehalang sama monitornya yang sangat besar ini, yang multifungsi, itu jadi kisi-kisi AC-nya sebelah sini dan sebelah sini, ya. Nah, lacinya sudah soft opening, Nah, ini untuk sun visor-nya sudah ada vanity mirror-nya besar, tapi nggak ada lampu ya. Nah, ini lampu baca nih, lampu indikator pintu. Nah, ini juga sekarang sun visor-nya sudah ada vanity mirror nih, tapi nggak ada lampu. Nah, untuk kaca spionnya masih day night view. Nah, kalau dilihat dari fiturnya, mobil ini sepertinya nggak dilengkapi oleh ADAS kayaknya ya, walaupun ini kayaknya seperti ada kamera sini. Di sini nih nggak ada cruise control lagi. Sebagaimana mobil ini adalah mobil elektrik, biasanya antara dashboard sama konsol tengah itu pasti terpisah. Ini kita lihat ya, bukan hanya pada mobil Tiongkok lah, mobil Korea juga seperti itu. Nah, mobil Jepang juga seperti itu. Jadi semua dia terpisah antara konsol tengah sama posisi armrestnya ini ya. Nah, ini untuk cup holdernya ini bisa menampung 2 tempat air minum. Dan ini untuk armrestnya di bagian tengah ini sudah dibalut kulit. Armrest bagian tengah ini sudah dibalut kulit ya. Oke. Nah, kalau untuk joknya, materialnya sudah kulit ya. Di tengahnya perforated ya, tapi ini cuman fake ya, nggak mengalirkan udara sini ya. Material yang ada di interior mobil ini masih kebanyakan hard plastik ya, tapi cukup solid, cukup bagus ya. Ini panel-panelnya dengan aksen seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat door trimnya didominasi oleh hard plastik, tapi hard plastiknya sih solid ya. Kalau ditekan dia nggak membel-membel. Nah, di bagian door panelnya ini ada material yang dibalut dengan semi kulit. Di dekat tombol-tombol power window-nya ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada tempat cup holder dan tempat penyimpanan. Ini ada speaker. Nah, ini kalau kita lihat, ini spionnya dia belum auto retract, auto folding ya. Ini cuman pengaturan kaca spion doang dari sini ya. Nah, ini dia sudah power window-nya sudah auto down, bukan up and down, auto down doang, auto ke bawah doang. Nah, auto ke bawah doang, tapi kalau ke atas enggak ya, jadi cuma auto down. Nah, kalau door trim di bagian penumpang belakang, dia juga sama dengan yang depan, hard plastik, tapi pas dekat bagian armrestnya itu sudah dibalut dengan material semi kulit ya. Oke, sekarang kita mau cari tahu posisi duduk saya di depan sama yang di belakang ya. Untuk orang yang seperti saya bagaimana ya, masuk ya. Ini posisi duduk saya, bagaimana kalau saya duduk di belakang. Nah, ini duduk saya di belakang, ngepas. Saya tingginya 168 dan berat
Jok di bagian belakang tidak ada armrest ya, dan tidak ada tempat di bagian tengah untuk cup holder juga ya. Dan joknya ini fix nih. Ini nggak bisa maju mundur nih. Ini fix. Nggak bisa direbain lagi dikit. Oke bro, demikian hasil review saya terhadap Netavi. Ya, Netavi ini kalau Anda beli sekarang, Anda terimanya unitnya di bulan Oktober ya bro. Nah, kesimpulannya terhadap Netavi ini. Nah, Netavi ini dia kalau dilihat nggak masuk kelasnya Wuling. Nggak, kalau dilihat dari harga nggak masuk di kelasnya MG4 EV juga. Jadi dia di antara Wuling REV dan di antara Wuling REV dan MG4 EV. Jadi dia belum ada pesaingnya. Sebenarnya Netavi ini cukup aman ya dalam peta persaingan. Menurut saya kesimpulannya mobil ini sih sebenarnya untuk mobil listrik unik ya. Dan juga kalau dibilang bagus ya nggak juga sih gitu. Dia membuat saya secara pribadi kurang tertarik dengan sedikit dengan desainnya. Baik itu desainnya yang seperti ini nih. Dia melandai. Nah terus lampunya itu kegedean di sini ya. Lampu stop lamp bagian belakang, lampu headlampnya juga di bagian depan. Itu hal-hal yang mengganggu menurut saya. Atau kalau dibilang basic lah ya. Jadi sebagai mobil listrik basic lah. Desainnya ya so-so aja gitu loh. Tapi kalau layanan after sales-nya bagus, dia bisa merebut hati para konsumen. Jadi Netavi sih kalau menurut saya sih tetap aja terus berjuang. Apalagi yang sebenarnya lebih bagus dari ini ada Neta. Yang di belakang itu Neta U. Ya itulah dia Neta U. Dia lebih high performance, lebih garang juga modelnya. Lebih futuristis. Tadi menurut informasi sales consultant-nya, mobil ini ada unit test drive-nya. Nanti kita akan test drive mobil ini. Ya, sekarang giliran kita untuk test drive Netavi ini. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Oke, deh. Ya, 2 kali ya? Oke. Oke. Ini ya. Ini cruise control apa adaptif sih? Sebenarnya? Ininya cruise control atau adaptif yang kalau kita di tol itu kan kecepatan 100 bisa kita set 100, kita nggak nginjak gas lagi, cuman ngarahin setir. Nah, oke bro, sekarang kita sudah ada di Netavi. Kita akan tes suspensinya dan juga akselerasinya dan juga handlingnya serta kekedapan kabinnya ya. Ini karena mobil listrik, ini mobil yang hening. Setirnya ini unik nih. Flat bottom, flat up. Pas dia. Ringan nih. Ringan setirnya nih. Ringan setirnya. Suaranya kayak pesawat gitu. Gitu. Enak. Tenaganya 95, torsinya 150 Nm. Pas untuk mobil sekecil ini. Kalau nggak salah nih top speednya 120 km per jam. Ya masih bisa lah diajak keluar kota. Daripada kalau cuma 100 kan kayaknya kesannya lama banget. 120 masih wajar. Baterainya 75% ya. Nah, ini hasilnya nih. Setirnya mungil imut-imut. Ya, mungil imut-imut nih setirnya. Cocok dengan mobilnya ya. Gede banget nih. Kalau remnya ini pakem banget nih, di rem dikit nih. Remnya pakem. Enak. Oh, bantingan suspensinya enak. Kita melewati tadi speed trap. Nah, ini kita akan lewati speed bump nih. Kita lihat ya. Kita lewatin speed bump. Dapat nggak mobilnya?
Oke, karena mobilnya kecil dapat ya sekali putar. Nah, ini kita lewatin speed trapnya agak cepat. Bandingan suspensinya empuk. Nah, bandingan suspensi empuk. Ini panas, jangan dibikin panas. Oh, dingin ya. Videografernya dingin. Sangat kedinginan, aku menggigil. Agak merah. Ya. Dengan suspensinya empuk, ya, empuk banget, enak. Kabinnya jadi apa? Kalau ada orang di sini jadi lebih enak. Kita langsung tes akselerasi. Iya, kita seperti naik pesawat. Mantap bro, enak bandingan suspensinya. Apalagi lewatin speed trap ya, halus gitu. Bagus ya untuk ini. Regenerative braking itu, gitu lepas gas langsung kayak gasnya langsung berkurang otomatis tuh, regenerative braking. Very smooth lewatin speed bump. Regenerative braking. Oh, Neta satu lagi ya? Iya. Oh, oke. Oh iya, ini nggak apa-apa sih. Hah? Nggak apa-apa. Salah ya mas? Lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya yang salah kok. Kakak tanggung jawab di masa. Wah, kita jadi ngetes 2 kali. Beruntung banget nih. Makasih loh mas. Atas kesalahannya. Ya, AC-nya juga dingin ya. Ya, kalau ke kualitas kalau ini ke kedapan kabin ya, suara dari luar masih lumayan bisa masuk ya, kayak suara motor gitu, main masuk. Ya, kategorinya cukup kalau ke kedapan kabin. Kalau bandingan suspensi, Yahoo karena lembut ya. Nih, kita coba lagi speed bump. Yahoo banget, enak. Nah, ya, kalau anda yang ngincer mobil listrik mini EV gitu, ini nyaman, ini mas, nyaman, akselerasi juga enak sih. Nah ini sekarang kita tinggal coba nanti handlingnya, sama nanti kita akan masuk ke air ya. Kalau masuk ke air, nah mobil ini kan mobil test drive nih, sudah berkali-kali nih tadi masuk air. Nah, jadi mobil ini sebenarnya sudah tahan air, baterainya di bawah. Ya, kelebihannya mobil listrik itu di dalam kabin itu nggak ada suaranya ya. Ya cuman tadi kalau suara itu ada muncul dari suara kayak dengungan EV-nya ya, dengungan EV-nya. Efek regenerative braking terasa banget lepas dia. Nah, dia langsung regenerative brakingnya bekerja, jadi agak terasa banget regenerative brakingnya mobil ini, tapi nggak terasa kayak kasar gitu, medium lah.
Ini nyalain lampunya, pencet yang mana, Mas? Di sini. Ini ya? Oh, bukan. Ini, bukan. Ini ke gambar mobil kecil. Oh, mobil yang ini? Oke. Itu. Oh, untuk nyala lampu ini ya? Iya. Oke, ini udah nyala ya? Itu dia relnya. Itunya. Yang satu. Ini power. Itu. Situ. Ini. Sampingnya. Nih. Ini. Nah. Oh. Ya, ini nyalakan lampunya juga dari sini ya. Jadi bukan dari sini juga ya? Tapi nge-beam nggak bisa dari sini ya? Dari situ bisa. Oh, ini nge-beam. Nah, ini kalau lihat tuh. Lihat ke jalan. Tuh kalau tuh lampunya kan masih halogen, proyektor halogen. Nah, ini kalau lampu beam. Ya. Jadi pengaturan juga dari sini ya. Untuk hidupin lampu ya. Multifungsi banget. Nah, ini suara setnya ya. Kita tes nih Hillstar Assist-nya yang ada di depan. Oh iya, dia nahan kok. Hillstar Assist-nya berfungsi dengan baik. Oh, udah ditutup, Mas. Nggak boleh sekali lagi. Iya. Nggak boleh ya sekali. Iya, dari pihak dia. Nggak boleh ya? Kali dong, Mas. Ditutup. Ya udah ditutup. Sudah mau jam 6 ya. Ya kita nggak coba tuh media airnya tuh, EV test track-nya. Nah, sekarang ini mau handling aja. Nah nih, oke kita tes handling. Agak limbung. Karena itu efeknya, karena suspensinya soft lembut, dia limbung. Mana? Ini ya? Iya. Oke, kita sudah selesai test drive mobil Netafee ini. Kita keluar yuk. Oke bro, kita sudah selesai test drive Netafee. Ya, overall untuk penilaiannya terhadap Netafee itu dari test drive ya, itu kenyamanan kabin cukup ya, karena suara dari luar masih masuk. Terus tapi kalau untuk akselerasi bagus banget, bantingan suspensi sangat baik karena lembut, dan juga akselerasinya bagus. Cuman regenerative brakingnya agak sedikit kasar gitu loh. Jadi kalau kita lepas gas dia langsung kayak ngerem. Ya itu aja. Itu saja penilaian saya mengenai test drive Netafee ini ya. Ya semoga Netafee nanti bisa sukses berjualan. Terima kasih bro sudah menonton dari awal sampai akhir, baik review and test drive Netafee ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan berikan komentar Anda mengenai Netafee dari hasil tontonan ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you bro in the next video. Mantap bro. Bye.